Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam ruang dakwah. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat serta salam tercurah limpah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, tak lupa juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti ajaran Rasulullah sampai yaumil akhir nanti. Baik, pada kesempatan sore hari ini telah hadir bersama kita Kang Aang Supriyatna yang akan memaparkan dakwah yang bertemakan Ma'rifatul Insan. Assalamualaikum Kang Aang. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik, dalam kesempatan kali ini akan memaparkan tema Ma'rifatul Insan. Ini ada satu pertanyaan tentang Ma'rifatul Insan. Dalam keterangan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan keimanan ke dalam tiap diri manusia. Tapi kenapa dalam prakteknya, dalam kehidupan banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum menjawab, izin memberikan kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi walladzina jahadu fi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitana innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasla wa min du'ain la yustajab laha. Baik, sahabat fillah, rahimakumullah. Pertama, sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang pada hakikatnya lahu mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah segala otoritas kerajaan langit dan bumi, yang mana kita semua tahan-tahannya dianugerahi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, tentunya nikmat kesehatan. Dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sudah selayaknya kita syukuri, bukan hanya di dalam ucapan, tapi harus kita imbangi dalam perbuatan kita sehari-hari. Karena itulah esensi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada manusia pilihan Allah, yang mana seluruh aspek kehidupannya telah menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi kita semua, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in tabi'atnya. Tak lupa mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mana sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, kita semua masih berusaha untuk istiqomah mengikuti jejak langkah serta sunnah-sunnahnya, dan tentunya kita terus berusaha untuk meneruskan perjuangannya. Yang paling penting adalah semoga kita diakui sebagai umat beliau, karena banyak di antara kita yang mengaku sebagai umat beliau tapi tidak menyukai dengan ajarannya, bahkan lebih kepada benci terhadap ajaran Rasulullah SAW. Sekali lagi kita semua berharap semoga kita diakui sebagai umatnya, sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kali ini ya, ruang dakwah, temanya sangat menarik, yaitu Ma'rifatul Insan. Ini menjadi fondasi bagi kita semua. Ini tadi pertanyaannya kan dalam satu keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwa Allah itu menganugerahkan kenikmatan pada tiap diri manusia. Tetapi jadi pertanyaannya itu dalam prakteknya, kenapa masih banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah? Ini pertanyaan, jawabannya adalah kembali lagi kepada diri kita. Apakah kita sudah benar-benar mengenali diri kita, dan apakah kita sudah benar-benar
mengenali Allah. Itu kuncinya. Karena gini, ini kan pertanyaan ini merujuk kepada firman Allah di surat Al-A'raf ayat 172, yang mana di situ Allah menjelaskan, itu bertanya di alam ruh kita, alastu bi rabbikum, apakah aku ini sebagai Rabbmu? Kemudian ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, iya kami menjadi saksi. Nah, itu adalah satu keterangan yang mana bahwa di sini Allah sebenarnya sudah menganugerahkan keimanan. Akan tetapi tadi prakteknya kenapa manusia banyak yang tidak beriman? Karena ada keterangan lain dalam ayat lain, surat An-Nahl ayat 78, bahwa di situ Allah menjelaskan bahwa kita manusia dikeluarkan dari perut ibu kita itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah menganugerahkan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, di sini walaupun tadi Allah sudah menganugerahkan keimanan di dalam diri kita seluruhnya manusia, akan tetapi ketika kita dilahirkan keluar dari perut ibu kita tidak mengetahui sesuatu. Maka di sini ada tuntutan sebenarnya. Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ini tuntutan bagi kita. Sejauh mana kita memfungsikan pendengaran, penglihatan, dan hati kita untuk memahami siapa sih yang menciptakan kita dan siapa diri kita. Itu jawaban secara rincinya. Apabila kita gali secara lebih mendalam, mungkin kita sendiri belum paham diri kita. Apa sih tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakin kebanyakan manusia tidak paham arahnya kemana. Karena di sini Allah juga menjelaskan, afasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Di sini Allah bertanya kepada kita, apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan hanya untuk main-main dan kalian tidak akan dikembalikan? Dalam artian, apakah kalian tidak akan mati? Seperti itu. Nah, pertanyaan dari Allah ini bukan untuk dijawab, tetapi sebagai bahan renungan untuk kita berpikir bahwa di sini Allah menciptakan kita itu bukan untuk main-main, tapi dalam prakteknya kebanyakan di antara kita justru dalam menjalani kehidupan ini seolah-olah kita hanya untuk main-main. Padahal di sini Allah sudah jelas. Apa asibtum annama khalaqnakum abatsa? Apakah kalian mengira bahwa kamu diciptakan hanya untuk main-main? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan mati? Ini kan pertanyaan renungan untuk kita berdua. Nah, selanjutnya apa tugas kita? Tentunya yang memikirkan kenapa sih Allah menciptakan kita. Dan tentunya kalau kita merujuk pada ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, inilah tugas pertama kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah. Jadi pertanyaannya lagi, bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah sementara kita sendiri tidak mengenali siapa Allah? Maka kunci pertamanya yaitu tadi, kenali dulu Allah. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, maka tujuan kita jelas, yaitu untuk beribadah, dan beribadahnya kepada Allah. Cuman karena faktor ketidaktahuan dan faktor yang ada di dalam diri kita, rasa malas untuk mencari hakikat kehidupan ini, ya sehingga itu tadi, walaupun Allah sudah menganugerahkan keimanan, tapi dalam prakteknya kita tidak beriman. Nah, kembali lagi tadi, yang pertama, kenali dulu siapa yang menciptakan kita. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengenal Allah sementara kita tidak kenal diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa mengenal yang menciptakan kalau kita tidak mengenali dulu ciptaannya? Makanya dalam keterangan lain, Imam Al-Ghazali pernah berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali siapa yang menciptakannya, akan mengenali siapa yang menjadi Tuhannya. Itu kuncinya. Untuk mengenal Allah, ya kenali dulu diri kita, supaya kita tahu dulu hakikat diri kita. Kalau kita sudah mengenali hakikat diri kita, maka itu jaminan kita akan mengenali siapa Tuhan kita. Nah,
Ketika tadi kita sudah tahu kuncinya, kenali Allah, dan untuk mengenali Allah maka kita harus kenali diri kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa sih kita ini? Bukan larinya ke sana. Siapa sih kita ini? Pasti kita menyadari bahwa kita adalah manusia. Manusia itu makhluk yang diciptakan Allah. Dan Allah menciptakan makhluknya itu bukan hanya manusia. Ada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Tumbuhan, hewan, bahkan seluruh yang ada di dunia ini. Bukan hanya di dunia ini, tapi yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Maka pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain? Kalau kita berbicara tentang makhluk atau ciptaannya, itu tadi Allah menciptakan bukan hanya manusia, tetapi di sini Allah memuliakan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Apa yang menjadikan manusia itu lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain? Mungkin jawaban sudah tahu, yaitu akal. Itulah yang menjadikan manusia lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Lalu akal itu apa sih? Kan pertanyaannya seperti itu. Karena banyak yang mengartikan akal itu adalah otak. Kalau kita buka dalam pelajaran biologi, otak itu adalah organ motorik atau yang menggerakkan tubuh kita. Pemahaman secara umum seperti itu. Tapi di sini Allah menjelaskan lebih rinci makna dari akal. Di sini Allah menjelaskan lebih rinci makna atau arti dari kata akal. Jadi kita harus memperhatikan firman Allah yang lain dalam surat Hud ayat 11 kalau nggak salah. Di situ Allah menyatakan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam beberapa tingkatan. Nah ini kunci selanjutnya, kita harus tahu dulu Allah menciptakan manusia itu dalam beberapa tingkatan derajat. Kita harus paham derajat atau derajat apa saja sih yang harus kita pahami. Karena kalau kita merujuk dalam Al-Quran itu kalau nggak salah ada 6 tingkatan derajat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, tingkatan derajat manusia yang paling rendah adalah al-insan kal-an'am, yaitu manusia seperti binatang. Bagaimana manusia seperti binatang itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Yang artinya Allah menegaskan, sungguh akan kami isi neraka jahanam ini kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Ini menjadi peringatan bahwa Allah menciptakan neraka dan isinya itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Manusia seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhan wala yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, pendengaran, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki penglihatan, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang itu sendiri. Penegasan di akhir ayatnya, ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Nah, ini menjadi cambukan bagi kita sebenarnya, bahwa di sini Allah mengibaratkan kita atau mensejajarkan kita manusia dengan binatang, padahal Allah sudah memuliakan sebenarnya. Itu tadi, manusianya seperti apa sih yang bakal mengisi neraka jahanam itu? Itu tadi, memiliki hati, memiliki telinga, memiliki mata, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah, mendengar ayat Allah, memperhatikan ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Ini menjadi renungan bagi kita. Selanjutnya, ketika kita sudah menyadari hal tersebut,
Apa yang harus kita lakukan? Tentunya introspeksi diri. Dan kita pasti tidak mau disejajarkan atau disetarakan dengan binatang. Karena pasti kita merasa kita lebih mulia dengan akal yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Cuma jadi pertanyaannya, apakah kita sudah memfungsikan potensi yang Allah anugerahkan itu tadi? Penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. Apakah kita sudah memfungsikan itu? Coba tanya kepada diri kita. Sudah berapa ayat sih hari ini yang kita pahami? Sudah berapa ayat Al-Quran hari ini yang kita baca? Sudah berapa ayat hari ini yang telah kita dengar? Kalau belum, hari ini sama sekali, apa bedanya sama kucing? Apa bedanya sama ayam? Apa bedanya sama kambing? Kambing punya telinga, kambing punya mata, dan kambing juga punya hati nurani. Bukan hati nurani, punya hati. Akan tetapi apakah tiga potensi itu bisa sejalan? Kalau misalkan kita sodorkan Al-Quran ke kambing, itu akan dibiarkan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sodorkan, kita hadapkan, Al-Quran ada di hadapan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita diam saja, apa bedanya dengan kambing? Seperti itu. Nah, itu tadi bahan introspeksi bagi diri kita dan cambukan bagi diri kita. Dan tentunya kita tidak mau jika kita disetarakan dengan kambing. Walaupun kambing punya telinga, punya mata, punya hati, tapi ketika disodorkan Al-Quran, itu tidak ada respon. Atau ya apa sih? Tapi ketika kita dihadapkan dengan Al-Quran, bagaimana dengan sikap kita? Cuek, abai, ya berarti kita sama aja. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah bahwa manusia tingkatan terendah manusia itu seperti sebenarnya Tesipa, saya mau tanya, menurut Tesipa, binatang apa sih yang paling buas di dunia ini? Singa. Mungkin singa ya kan ya. Oke. Singa ya, raja hutan. Oke, kita sepakati bahwa singa adalah hewan paling buas karena julukannya aja raja hutan. Pernah nggak melihat singa itu memakan anaknya sendiri, membunuh anaknya sendiri? Tidak pernah. Tidak pernah. Kita bandingkan. Ada nggak manusia yang membunuh anaknya sendiri? Untuk zaman sekarang sepertinya banyak kan. Oke. Untuk zaman sekarang banyak. Bahkan sebelum lahir pun sudah dibunuh. Tadi singa yang secara penciptaan itu tidak diberikan akal, hanya sebatas diberikan insting oleh Allah, itu tidak pernah dan tidak akan mungkin membunuh anaknya sendiri. Sementara manusia yang Allah anugerahi akal, itu yang menjadikan manusia itu lebih mulia dibanding makhluk yang lain, tetapi dalam prakteknya justru malah lebih lebih biadab daripada singa. Itu tadi, walaupun manusia diberikan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani, ketika tidak difungsikan, itu akan lebih sesat, lebih biadab, lebih keji, lebih kejam dari binatang yang paling buas. Itu satu contoh. Dan itu fakta kan, ketika Allah tadi menjelaskan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia seperti binatang, bahkan lebih sesat. Yaitu tadi, ketika potensi yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia tidak difungsikan, ya kita akan menjadi serendah-rendahnya manusia. Dan hubungannya dengan pertanyaan tadi, Allah menganugerahkan keimanan, tapi dalam prakteknya justru manusia banyak yang tidak beriman. Jangankan sekedar untuk beriman, memahami dirinya saja manusia itu banyak yang tidak kenal. Maka bagaimana mungkin bagaimana mungkin keimanan itu akan lahir
sementara tidak kenal dengan hakikat dirinya sendiri. Dan bagaimana mungkin kita bisa mengenal dan bagaimana mungkin ketika kita tidak mengenali diri kita, kita mengenal yang menciptakan kita. Ketika kita tidak mengenal siapa yang menciptakan kita, itu tidak akan lahir keimanan. Dan itu terjadi pada orang-orang yang tidak meyakini keberadaan Tuhan atau orang-orang ateis. Seperti itu. Kalau dibahas lagi nanti tingkatan derajat selanjutnya itu kayaknya tidak akan cukup sehari, 2 hari, 3 hari, karena memang sangat panjang penjelasannya. Itu kan tadi tingkatan derajat yang paling rendah itu manusia seperti binatang atau al-insan kal-an'am. Terus tingkatan selanjutnya insan kamil, itu manusia sempurna. Bagaimana manusia yang sempurna itu tidak akan bisa disampaikan atau dijelaskan pada kesempatan hari ini karena perlu banyak waktu. Terus ketika meningkatkan tingkatan selanjutnya yaitu mukmin, selanjutnya muslim, terus mujahid, terus mukafir. Dan itulah tingkatan tertinggi. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa ini adalah tingkatan paling derajat. Ini tingkatannya para nabi, para rasul, dan para malaikat. Dan tentu kita berharap kita termasuk golongan orang yang bertakwa ini. Cuman tidak bisa kita secara instan kita menjadi orang yang bertakwa. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yaitu tadi, kenali dulu diri kita. Setelah kita kenali, terus tingkatkan kualitas diri kita. Terus bertahap, step by step. Dan itu tidak mudah. Ada waktu yang harus dikorbankan, ada pikiran yang harus dikorbankan, ada tenaga yang harus dikorbankan, dan tentunya ada materi yang harus dikorbankan. Waminanasi mayasirin abdullah mahudukillah. Dan di antara manusia ada sebagian orang yang mencari keridhaan Allah. Dan untuk mencari keridhaan Allah itu tadi pengorbanan. Dan sejauh mana pengorbanan kita untuk meraih keridhaan Allah? Mungkin itu ya, Pak. Ya, intinya tadi, kenapa sih banyak manusia yang tidak beriman padahal sudah dianugerahi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya itu tadi. Dia tidak kenal, jawabannya tadi, dia tidak kenal siapa yang menciptakannya dan dia tidak kenal akan hakikat dirinya sendiri. Katanya tadi temanya Ma'rifatul Insan. Mengenal manusia. Kenali diri kita. Kadang kita kalau misalkan ditanya sama orang pasti sakit hati. Kamu saha? Pasti kan sakit hati. Tapi ketika kita menanyakan kepada diri kita, who am I? Aku ini siapa? Itu lebih bijak lebih bijak. Ketika kita ditanya sama orang lain pasti ada perasaan tidak enak. Tapi ketika kita bertanya terhadap diri kita sendiri, maka pola pikir yang akan tumbuh dalam diri kita. Iya, saya ini siapa? Terus tujuan saya apa? Mungkin itu jawabannya. Itu tadi ya. Yang penting mah kenali Allah, kenali diri. Karena kita tidak mungkin mengenali Allah tanpa mengenali diri kita sendiri. Mungkin pemaparan ini bisa menjadi jawaban pertanyaan Musa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah dan kesalahan murni dari diri saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, sangat menarik sekali ya pemaparan dakwah dari Kang Aang pada sore hari ini. Dapat kita simpulkan dari tema yang kita ambil tentang Ma'rifatul Insan itu, yang pertama kita harus mengenali Allah dan lalu kita harus mengenali diri kita sendiri. Baik, dari saya sebagai moderator undur pamit dalam kegiatan dakwah kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.